Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa huwa. Alhamdulillah, saudara sekalian, kepada Allah, puji yang semoga senantiasa diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita melanjutkan daurah kita, yaitu mengenai akhlak dan adab. Dan kita sudah membahas masalah akhlak, dan tadi terakhir masalah apa, Pak? Masalah adab, okay? Masalah adab, dan tadi belum selesai mengenai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan adab di jalan, ya, adab di jalan. Dan di hadis itu disebutkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagian dari mereka itu ada yang suka duduk-duduk di pinggir jalan, ya, atau bahasa gaulnya atau bahasa pasarannya ya suka tongkrongan kados niku. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka. Beliau bersabda, "Iyyakum wal julusa 'alat turuqat." Ya. Iyyakum wal julus 'alat turuqat. Hendaknya kalian itu, wahai para sahabatku, jangan suka duduk-duduk di pinggir jalan. Nabi SAW menasihatkan, wahai para sahabatku, hendaknya kalian itu jangan suka duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, terus bagaimana tanggapannya para sahabat? Mereka mengatakan, faqalu malana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Wahai Rasul, sungguh kami nggak bisa meninggalkan tongkrongan kami, gitu. Kami ini sulit, wahai Rasul, karena tongkrongan kami itu adalah tempat berkumpulnya kami dan kami saling berbincang di situ. Ini kata para sahabat yang disuruh jangan duduk-duduk, tapi malah pengennya duduk-duduk, ya, karena udah biasa, wahai Rasul. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'idha abaitum illal majalisa fa'atut tariqa haqqaha. Kalau begitu, kalian gak bisa meninggalkan majelis kalian ini, duduk-duduk di pinggir jalan. Jangan lupa tunaikan hak jalan. Tunaikan apa? Hak jalan. Maka para sahabat bertanya lagi, qalu wa ma haqqut tariq? Wahai Rasul, hak jalan itu bagaimana? Maksudnya hak jalan itu gimana, wahai Rasul? Jelaskan coba. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, di antara hak-hak jalan yang harus dipenuhi bagi kalian yang suka tongkrongan, bagi kalian yang suka duduk-duduk di pinggir jalan, yang pertama adalah ghaddul basar. Napa? Tundukkan pandangan. Ya. Udah malah dibiarkan, ya, bukan malah ambil kesempatan dalam kecepatan, ya. Sindi, ya. Cuci mata katanya, itu bukan cuci mata, ngotori mata, ya. Tundukkan pandangan, ya. Bukan malah mengumbar pandangan, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wakaful adza, menyingkirkan gangguan. Kalau misalnya lagi duduk-duduk kok ternyata di situ banyak pohon, ngerti-ngerti ambruk, bruk, rantingnya yang besar, singkirkan. Itu hak jalan. Dan panjenengan kita kalau lagi duduk tahu-tahu ada ranting jatuh, ada sampah, kulit pisang, kulit semangka, kulit buah-buah yang lain di jalan ada, kita wajib menyingkirkannya. Karena itu hak jalan, ya. Kalau nggak mau menyingkirkan, ya jangan duduk-duduk di situ.
Ya, kalau kita di situ, singkirkan gangguan-gangguan. Ini yang kedua. Yang ketiga, raddus salam, membalas salam. Lagi ngopi nang dalan, ketemu kanca pengajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah malah assalamualaikum. Malah mendelik ya. Ini tidak menegakkan hak jalan. Atau panjenengan lagi jalan ketemu saudara muslim, kenal, sampaikan salam. Tapi kan orang jawab, Ustadz, wis urusannya kana. Yang penting kita sudah salam, ya. Mau salam nggak salam terserah, ya. Maka ada kajian bagus itu, Ustadz Abdullah Zeng, hafizahullah taala, punya kajian judulnya gigimu bukan aurat, ya. Jadi gigi itu bukan apa? Bukan aurat. Kalau sebagian orang itu seakan-akan giginya itu seperti aurat. Ketemu sebagian saudaranya mingkem, ya. Nek keton sepetil serasa ini adalah kesalahan. Ini nggak boleh, ya, nggak baik, ya. Jadi menjawab salam. Yang pertama, tundukkan pandangan. Yang kedua, menyingkirkan gangguan atau tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, menjawab salam jika ada yang memberikan salam. Dan yang keempat, kata beliau, wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Kalau lagi tongkrongan tiba-tiba kok ada yang begal, ya, antum tangkap itu begalnya, ya. Nggawa celurit Ustaz, ya. Ini ya apa? Ya lapor polisi, ya. Ini intinya adab jalan, tunaikan 4 tadi. Tundukkan pandangan, jangan mengganggu, singkirkan gangguan. Dan yang ketiga apa tadi? Menjawab salam, tegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari. Ini adab terhadap diri sendiri. Di antaranya itu tadi. Adab di jalan, kemudian adab bangun tidur, adab tidur ya maupun bangunnya, kemudian makan dan minum. Ini beberapa dan masih banyak yang lainnya. Kemudian poin yang kedua. Tadi poin besar yang pertama nopo? Adab terhadap diri sendiri. Adab berapa poin? 4, nggih. Poin pertama memiliki 4 poin. Nah, sekarang poin kedua yaitu adab terhadap keluarga. Adab terhadap sinten? Keluarga. Ya. Dan tentunya adab kepada keluarga yang paling berhak mendapatkan adab kita yang paling utama adalah kedua orang tua. Bagi yang masih memiliki orang tua, ya. Orang tua itu paling berhak mendapatkan adab dari kita. Jangan sampai kita beradab kepada teman, kepada guru, kepada tetangga, sama orang tua malah cekcok. Menasehati temannya penuh dengan lemah lembut, menasehati muridnya penuh dengan kasih sayang. Pas orang tuanya melakukan kesalahan, ceramah membara-bara, ya. Pak, Bu, ingat qala Allah, qala Rasul sambil cung-cung. Ini enggak benar, ya. Ini tidak benar. Harusnya ketika kita ketemu dengan orang tua, adabnya jauh lebih lembut daripada kepada selain orang tua, ya. Dan di beberapa kesempatan, Pak, Bu, kita itu ketika ingin memberikan masukan ke orang tua, memberikan nasihat ke orang tua, terkadang kita lebih mengedepankan adab dan akhlak yang baik daripada menyertakan dalil-dalil. Betapa banyak beberapa orang tua itu tersadarkan karena akhlak dan adab anaknya itu baik, ya.
Dan ini buat para santri ini yang masih MTS, yang masih SMP, setara SMP, kalau antum nanti pulang ketemu orang tua antum, ya, antum jangan memosisikan diri antum itu seperti ulama besar, a'immatul arba, ya. Mentang-mentang wis ngerti apa tadi Miki? Bahas masalah makan dengan tangan kanan, nggak sengaja lihat bapaknya pakai tangan kiri, ya misal ya. Pak, bapaknya langsung ringuk. Samillah. Ngomong apa sih? Samillah. Kemelitak banget. Bismillah Pak, pakai bahasa Arab. Karena udah tahu dalilnya tadi. Wakul biyaminik ya Pak. Makan dengan tangan kanan. Bapaknya nggak paham. Mentang-mentang sudah tahu dalilnya, tuh pakai bahasa Arab, padahal bapaknya masih awam. Ya. Nah, antum masih kecil, makan masih disuapin. Dibelikan makanannya, pondok antum dibayari, rumah masih numpang, loh pulang-pulang kok ceramah kayak gitu. Antum tuh masih dianggap anak kecil sama orang tua antum. Maka jangan sekali-kali menasehatinya dengan cara yang kasar, dengan akhlak. Orang tua yang sudah lihat anaknya itu akhlaknya baik, adabnya baik, nanti mereka yang akan tanya sendiri, tanya ke antum. Antum nggak perlu, Pak ini, Bu ini. Mereka yang akan tanya sendiri. Dan itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat luar biasa. Di antara hal yang menunjukkan amalan ini sangat luar biasa, jamaah sekalian, ia digandeng dengan tauhid. Ya. Adab kepada orang tua diantaranya adalah berbakti kepada keduanya. Dan ini digandeng dengan tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan ini menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat agung, sangat istimewa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Di awal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya mentauhidkan Allah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada sinten? Kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wabil walidaini ihsana. Dan berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Jadi pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tauhid. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan amalan berbakti kepada orang tua itu adalah amalan yang sangat agung, sangat besar. Dan berbakti kepada orang tua ini, Pak Bu, lebih tinggi daripada jihad. Lebih tinggi daripada apa? Jihad. Ya. Bahkan seseorang yang pergi berjihad tanpa izin kepada orang tuanya itu disuruh balik sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang laki-laki dari Yaman. Dia berhijrah dari Yaman menuju ke kediamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan laki-laki ini? Ternyata laki-laki ini ingin ikut berangkat jihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah ketemu, Rasulullah bertanya kepadanya, "Hallaka ahadun bil Yaman?" Apakah ada seseorang di Yaman yang kamu tinggalkan? Nabi bertanya seperti itu.
Lalu laki-laki ini menjawab, iya, ada wahai Rasul. Siapa itu? Orang tuaku, bapak ibuku, aku tinggal di Yaman dan aku pergi ke sini Rasul. Pengen jihad bareng kamu dan para sahabat. Ya. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, Adina laka, apakah mereka berdua mengizinkanmu untuk ikut berperang denganku? Kata laki-laki ini, la. La artinya apa? Tidak. Bayangkan jauh-jauh dari Yaman ke tempatnya Nabi SAW, pengen jihad bareng dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi ternyata aslinya dia belum izin ke orang tua. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Irji' ilaihima, balik, temui kedua orang tuamu. Fasta'dzinhuma, minta izin kepada keduanya. Fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Kalau misalnya kedua orang tuamu mengizinkan, balik, kita berangkat jihad bareng. Tapi kalau orang tuamu nggak mengizinkan, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Bayangkan, disuruh pulang, ya. Maka lucu kalau ada orang dia semangat sekali berjihad, ternyata orang tua di rumah itu nangis, ya. Padahal orang tuanya nggak pengen, sudah leneng kene bae, ora bu pokoknya pengen bebas na Palestina. Ya, misal. Ya, itu niat yang bagus, Masya Allah. Tapi fikih jihadnya itu udah khatam apa belum? Ya. Toharoh, sholat, apa malih? Seterusnya, ya, puasa, zakat, wis pada kata murung. Jihad itu terakhir, paling tinggi. Ya. Jangan sampai niat yang baik malah tercoreng dengan hal-hal yang buruk. Ya. Bayangkan ini, Nabi SAW menyuruh pulang. Dalam riwayat lain bahkan ada sahabat yang meninggalkan orang tuanya nangis. Sahabat ini dimarahin habis-habisan sama Nabi, suruh pulang, gak usah ikut jihad. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya berbakti sama orang tua itu luar biasa amalannya, sampai melebihi jihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah, Pak Bu, kisah dua pemuda yang sangat berbakti pada orang tuanya. Kejadian di Timur Tengah, dan kisah ini anak dengar dari guru kami, Ustaz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Jadi dua orang ini itu terkenal sangat berbakti sama orang tuanya dan sangat soleh. Yang satu kalau nggak salah dia bekerja sebagai sopir taksi, yang satunya lagi office boy. Office boy ini apa? Ya nuwun sewu, yang rewang-rewangi, ya pembantu lah bahasa kasarnya. Itu. Dan mereka punya seorang ibu. Dua anak ini punya seorang ibu. Mereka tinggal di sebuah apartemen yang mana harus bayar per bulannya, ya, atau per tahunnya, anak lupa. Pokoknya suruh bayar. Di antara kebiasaan dua laki-laki ini, kalau pulang kerja itu mainan, dan mainannya itu adalah main kartu, tapi ora judi, ya, mainan. Dan suatu waktu ibunya tahu, loh, deneng dolanan kartu tumai. Dimarahin ibunya, anaknya sama si ibu ini. Sini kartunya. Sita, ibu sita. Pokoknya besok ibu nggak pengen lihat kalian berdua mainan kartu remi ya. Pokoknya kartu lah. Maka anaknya pun patuh. Baik bu, siap. Kami tidak akan melakukan permainan ini lagi. Kami tidak akan mengulang apa yang kami lakukan ini. Bener, akhirnya kertasnya dibuang, kertas kartunya itu. Nah, si anak kakaknya ini, dia kerja banting tulang pagi, siang, malam, dan uangnya itu dikumpulkan untuk membayar apartemen. Dan disimpannya itu, Pak Bu,
di plastik. Ya. Jadi si kakak sama si adik ini iuran uang disimpan untuk bayar apartemennya, tapi disimpannya di plastik dan dimasukkan di bawah bantal kamar. Suatu hari ibunya bersih-bersih rumah, kemudian masuk ke kamarnya si anaknya ini. Lihat di bawah bantal kok anak resek. Diambil. Kres, kartu ya. Ibunya ngira apa ini? Kartu. Ini anak kemarin sudah dibilangin suruh jangan mainan kartu, ternyata sembunyi-sembunyi kucing-kucingan ya. Akhirnya ibunya nggak lihat, langsung berprasangka itu adalah kartu yang baru, langsung buang ke tempat sampah, dibakar. Subhanallah. Uang yang selama ini dikumpulkan dibakar sama ibunya, dan ibunya dalam keadaan nggak tahu kalau itu uang. Antum kepriwe? Stres ya. Antum bayar apartemen ya. Dan kejadian itu yang pertama tahu adiknya. Adiknya kemudian ketika pulang kerja masuk kamar, niliki bantal, loh plastiknya langka. Kemudian si adiknya ini tanya ke ibu, Bu, tadi ibu beres-beres kamar? Iya. Kenapa? Ibu lihat plastik yang di bawah bantal? Iya. Terus kemana, Bu? Ibu buang, ibu bakar. Itu kartu kan? Antum kira-kira kalau jadi orang itu gimana? Oh lah Bu, gue duit. Gue duit Bu, ngerti ores? Apa yang dilakukan oleh si fulan ini? Dia, Masya Allah, dia mengatakan, dibakar ya Bu? Oh iya, iya Bu, maafkan kami ya Bu, karena nggak mendengarkan ucapan Ibu. Maafkan kami Bu, karena masih lancang ya, membuat Ibu jadi marah, bakar plastik itu ya. Akhirnya ibunya yang tadinya emosi meredam, karena lihat akhlaknya si anak ini, adabnya Masya Allah. Ya sedih Ustaz, sedih ya, wajar, duit ya, dibakar nggak bayar. Akhirnya kakaknya pulang malam-malam. Kakaknya pulang, adiknya cerita, ya, Mas, apa ngerti ora duit sing tak kumpulna, sing dewek kumpulna ya? Yang kita kumpulkan, yang kita simpen di bawah bantal. Emang kenapa? Dibakar neng ibu. Apakah mama saya nguring-nguring? Mamasnya enggak. Mamasnya malah merespon, subhanallah. Dia mengatakan, atau dia bertanya dulu, hah dibakar? Terus kamu gimana? Aku ya cuma bilang gini Mas, iya Bu, saya minta maaf karena tidak mendengarkan ucapan ibu, karena membuat ibu menjadi marah lagi. Saya minta maaf ya. Kamu nggak jelaskan kan kalau itu uang? Enggak Mas, saya nggak menjelaskan kalau itu uang. Saya diem. Kata mamasnya, bagus, sip. Kenapa sip? Karena kata mamasnya, jangan sampai ibu tahu itu uang. Apalagi tahu kalau itu adalah uang untuk membayar apartemen kita. Jangan sampai ibu kita itu semakin pusing, padahal sudah puluhan tahun kita bikin beliau pusing. Jangan sampai di masa tua ini kita bikin ibu repot lagi, kita bikin ibu pusing lagi, kita bikin ibu sedih lagi. Apa yang kamu lakukan sudah bagus, Masya Allah. Yang mereka pikirkan jangan sampai ibunya itu sedih lagi. Beda dengan sebagian dari kita. Ada masalah yang mana itu adalah sesuatu yang sangat berharga, ternyata ibu kita teledor misalnya, maaf, kita nggak peduli ibunya mau sedih apa enggak, subhanallah. Kadang curhat malah masalah rumah tangga, ibunya ikut ke bawah. Sudah pusing ketika ngurus kita kecil Pak Bu, masa mau dibikin pusing capek lagi ketika kita sudah dewasa, hadapi masalah sendiri. Ini kisah ya, sebagai motivasi kepada kita supaya lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua kita, terlebih lagi kepada ibu kita ya.
Dan orang tua itu, Pak Bu, mereka itu adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Maksud dari pintu surga yang paling tengah ini bagaimana, Ustadz? Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Maksudnya adalah pintu yang paling banyak memudahkan seseorang masuk ke dalamnya. Ini disebutkan di kitabnya Ahadisul Akhlaq ketika beliau mensyarahnya. Dan pintu yang paling tinggi derajatnya, ini kata beliau. Beliau mensyarah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa adhi' dzalika al-bab aw ihfadhu. Fa in syi'ta fa adhi' dzalika al-bab aw ihfadhu. Kata Rasul kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian mau menyia-nyiakan silahkan. Kalau kalian mau memanfaatkan silahkan. Ingat, ada resikonya masing-masing. Kita menyia-nyiakan orang tua kita, nanti ada resikonya. Kita berbakti pada orang tua, memanfaatkannya dengan baik, juga akan ada resikonya. Cuma berbeda. Yang durhaka resikonya sangat berat, adapun yang berbakti dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah. Maka jangan sampai kita menjadi seorang anak yang durhaka sama orang tua. Apa ming ibune tok Ustaz? Bapak ibune, ya. Enggak cuma ke ibu tapi juga ke bapak. Meskipun ibu itu yang mengandung kita, melahirkan kita, ya. Tapi jangan lupakan peran ayah yang mencari nafkah, ya. Yang Masya Allah antum nggak tahu bagaimana ketika dia bekerja dimarahin oleh bosnya, di perjalanan kena terik panas matahari, kehujanan, basah kuyup. Antum pulang-pulang cuma nerima uang, sudah seneng beli mainan, beli ini itu kuota. Antum nggak tahu perjuangannya. Maka jangan sampai kita membeda-bedakan. Ayah iya, ibu iya, kita berbakti keduanya. Dan mereka semua itu adalah pintu surga kalian, pintu surga kita. Ada seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Beliau pernah suatu saat ditinggal mati oleh ibunya. Dan beliau ketika itu menangis, ya, menangis lama. Sampai ada sahabatnya bertanya kepada Iyas, ketika itu belum tahu kalau ibunya itu meninggal. Limadza tabki ya Iyas? Kenapa engkau menangis wahai Iyas? Ditanya sama temannya. Terus kata Iyas, sungguh sebelum ini aku memiliki 2 pintu surga, dan sekarang ughliqa ahaduhuma, satu pintu surganya sudah mulai tertutup. Iyas bin Muawiyah menangis ketika ibunya meninggal, dan dia merasa kehilangan pintu surganya. Masya Allah, kehilangan pintu surganya. Berbaktinya itu sudah sulit, ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika panjenengan masih punya bapak ibu, manfaatkan sebaik mungkin, ya. Karena bisa jadi doa-doa mereka lah yang atas izin Allah Subhanahu wa taala membuat panjenengan itu mudah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan panjenengan, pekerjaan panjenengan dalam kehidupan ini, ya. Itu agak melebar, ya, nuwun sewu, mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kepada keluarga, berbakti yang lain adalah menjaga tali silaturahim. Menjaga tali silaturahim. Terus poin yang berikutnya, sudah selesai ini. Kita agak cepat, ya. Yang ketiga, meminta izin ketika bertamu. Meminta izin ketika bertamu. Kemudian adab kepada masyarakat. Ya, itu tadi adab kepada keluarga.
Ada 3 poin. Yang berikutnya yaitu kepada masyarakat saling mencintai dan menyayangi karena Allah, saling berkunjung. Ya, kedua, kemudian yang ketiga saling tolong menolong dalam kebaikan, menunaikan hak tetangga, dan tetangga itu macam-macam, ada yang muslim, ada yang non muslim. Kita sama-sama harus menunaikan hak mereka. Dan yang namanya non muslim atau orang kafir itu ada 4 keadaannya. Ada kafir muahad, zimmi, kemudian musta'man dan harbi. Semuanya harus dibaiki kecuali harbi ini yang wajib untuk diperangi, ya. Harbi itu bagaimana Ustadz? Ketika antum sudah di medan perang, ya, ketemu dengan mereka yang memusuhi antum, yang ingin menghancurkan antum dan negara antum, itu yang wajib diperangi. Adapun kafir-kafir yang lain, muahad, zimmi, musta'man, yang dijamin keamanannya, ada perjanjian, kedamaian, gak ada perang, maka ini tidak boleh diperangi. Dan kemudian adab yang lain tentunya kepada para santri, antum harus perhatikan adab kepada guru. Jangan sampai antum tidak beradab kepada ustadz-ustadz antum yang telah mengajarkan ilmu bermanfaat untuk antum. Maka perhatikan adab-adabnya, antum pelajari. Semoga ilmu yang antum pelajari itu menjadi berkah karena adab yang baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan jemaah sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya, melebar ke sana kemari. Ya, kami berharap semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan juga jemaah sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.